Dia itu salah satu pemain paling eksplosif, paling gak ketebak di generasinya. Seorang winger yang bisa, sendirian, nentuin hasil pertandingan. Tapi selama bertahun-tahun, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui setiap aksinya yang brilian. Kalau udah di momen paling puncak, saat pertaruhannya paling tinggi, apa Arjen Robben bakal gagal lagi? Nah, untuk benar-benar paham jawabannya, kita harus lihat dulu perjalanan hidupnya yang wow, luar biasa banget. Ini bukan cuma cerita soal sepak bola ya. Ini kisah nyata tentang mental baja, sakit hati, dan akhirnya penebusan. Kita bakal bahas gimana senjatanya ditempa, perjuangannya sebagai manusia kaca, pahitnya kekalahan, momen puncaknya di Wembley, dan apinya yang kayaknya nggak pernah bisa padam. Oke, kita mulai dari awal. Kayak semua legenda, ceritanya juga berawal dari sini. Dari seorang anak ajaib asal Belanda yang punya kecepatan kilat dan kaki kiri yang mematikan, dibentuk jadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia. Dan ini bukan sekedar bualan loh, dari awal banget pelatih sekelas Guus Hiddink udah ngeliat itu. Mereka bukan cuma lihat kecepatannya, tapi mereka lihat kecerdasan main bola, bakat murni yang emang ditakdirkan buat panggung-panggung terbesar. Mereka lihat potensi buat jadi pemain yang benar-benar nggak bisa dihentikan. Terus senjata andalannya apa? Yaitu gerakan cut inset-nya yang legendaris. Sebenarnya simple banget, dan disitulah letak kehebatannya. Semua bek di dunia ini tahu persis apa yang bakal dilakuin Arjen Robben. Dia bakal lari dari kanan, motong ke dalam buat nembak pakai kaki kirinya. Tapi, ya itu, tahu apa yang bakal terjadi sama bisa menghentikannya itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Dengan bakat sehebat itu, logikanya nggak ada yang bisa ngalahin dia kan? Tapi ironisnya, lawan terberatnya seringkali bukan bek di depannya, tapi tubuhnya sendiri. Mereka menjulukinya Man van Glas, si manusia kaca. Julukan ini nempel terus sepanjang karirnya, jadi pengingat yang kejam soal betapa rapuhnya fisik dia. Sebuah label yang seolah-olah bilang kalau cepat atau lambat dia pasti bakal hancur. Dan ini bukan cuma julukan doang, angkanya beneran gila. Menurut data dari Transfermarkt, dia ngalamin setidaknya 46 cedera berbeda cuma di antara tahun 2004 sampai 2017. Coba deh bayangin, setiap kali dia lagi bagus-bagusnya, setiap kali dia kelihatan nggak terhentikan, pasti ada aja otot yang ketarik atau ligamen yang robek yang maksa dia balik lagi ke ruang perawatan. Tapi perjuangan fisiknya itu jauh lebih dalam dari sekedar cedera otot. Di awal karirnya di Chelsea, dia pernah dihadapkan sama ancaman kanker testis. Tiba-tiba pertanyaannya bukan lagi kapan bisa main lagi. Pertanyaannya jadi jauh lebih fundamental. Seperti yang dia bilang, saat itu sepak bola nggak penting lagi. Yang paling penting itu sehat. Momen itu mengubah cara pandangnya terhadap hidup, bukan cuma karir. Nah, disinilah letak inti dari teka-teki Arjen Robben. Di satu sisi, tubuhnya seolah terbuat dari kaca. Gampang banget pecah kapan aja. Tapi di sisi lain, pikirannya ditempa dari baja yang nolak buat menyerah dan selalu bangkit lagi. Selama bertahun-tahun, pertarungan antara tubuh dan pikiran ini terjadi di panggung-panggung termegah sepak bola, final Piala Dunia, final Liga Champions. Dan sayangnya, terlalu sering buat Robben dan para fansnya, ceritanya selalu berakhir dengan patah hati yang luar biasa. Ini adalah rentetan kegagalan di momen-momen paling krusial. Tahun 2010 final Piala Dunia, peluang emas 1-1 sama kiper. Gagal, Belanda kalah. Tahun 2012 lawan rival abadi Dortmund, penalti penentu juara Liga. Gagal, Bayern gagal juara. Dan yang paling nyesek, final Liga Champions 2012 di kandang sendiri. Penalti di perpanjangan waktu buat menang. Gagal, Bayern kalah. Kegagalan-kegagalan ini seolah-olah menciptakan narasi kalau Arjen Robben itu spesialis gagal di momen penting. Kekalahan di final Liga Champions 2012 itu titik terendahnya. Bayangin deh, main di stadion kandang sendiri, Allianz Arena, lawannya mantan klub Chelsea. Punya kesempatan jadi pahlawan di perpanjangan waktu, malah gagal. Kata Robben sendiri, final itu berubah jadi mimpi buruk. Momen kayak gitu bisa menghancurkan karir pemain manapun. Jadi pertanyaan ini terus menghantui dia di setiap lari, setiap tendangan. Setelah semua kekalahan telak itu, dengan tubuh yang terus-terusan mengkhianatinya, apa Arjen Robben selamanya bakal dikenang sebagai pahlawan tragis yang gak pernah bisa jadi juara sejati? Tapi, dalam olahraga, sama kayak di hidup, kadang kita dikasih satu kesempatan lagi. Satu kesempatan buat menulis ulang cerita. Buat Robben, kesempatan itu datang setahun kemudian, di tahun 2013, di bawah lampu sorot Stadion Wembley. Satu kesempatan terakhir buat menjawab semua keraguan itu, sekali dan untuk selamanya. Beban kegagalan masa lalu itu berat banget. Anda nggak mau kan jadi pecundang,
Setiap kali cuma jadi juara 2, kata Robben. Rasa sakit dari tahun sebelumnya nggak dilupain, tapi diubah jadi bahan bakar. Timnya balik ke final dengan semangat yang disebut Robben sebagai balas dendam. Oke, jadi panggungnya sudah siap. Final Liga Champions 2013 di Wembley. Bayern Munich lawan Borussia Dortmund, skornya imbang 1-1. Waktu udah menipis, mendekati perpanjangan waktu, sejarah kayaknya bakal keulang lagi nih. Satu momen terakhir yang bakal jadi penentu, antara jadi pahlawan atau patah hati lagi. Dan terjadilah momen itu. Umpan tumit cerdas dari Ribéry. Robben lari menyabut bola. Satu sentuhan sempurna dengan kaki kirinya buat ngelewatin bek terakhir. Dan kemudian, dengan ketenangan yang luar biasa, padahal beban sejarah ada di pundaknya, dia dengan santai menggelindingkan bola melewati kiper. Dalam sepersekian detik, dengan jurus andalan yang dia latih seumur hidupnya, dia menulis ulang seluruh warisannya. Jadi, penting untuk dicatat ya, gol itu bukan sekedar gol kemenangan. Seperti kata Robben, banyak sekali emosi. Seluruh karir Anda seolah lewat di depan mata. Itu adalah puncak dari semua cedera, semua rehabilitasi yang menyakitkan, semua kekalahan yang nyesek, semua keraguan. Itu adalah pembebasan dari karir yang isinya berjuang untuk bangkit lagi dan lagi. Oke, jadi setelah sampai di puncak tertinggi, setelah akhirnya membungkam semua keraguan, apa yang terjadi pas semuanya selesai? Buat kebanyakan atlet, ya udah, selesai. Tapi buat Arjen Robben, api kompetisinya itu nggak pernah benar-benar padam. Ini nih yang luar biasa. Bahkan setelah gantung sepatu dari level tertinggi, hasrat kompetisinya yang nggak pernah puas itu harus cari pelampiasan. Dia batal pensiun buat main di klub masa kecilnya. Ikut turnamen padel, bahkan lari maraton. Api itu harus tetap menyala. Nah, inilah yang benar-benar menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dorongan dalam dirinya itu bukan cuma soal sepak bola, bukan terikat pada satu olahraga aja. Itu udah jadi bagian dari DNA-nya. Kebutuhan untuk bersaing, untuk menantang batas kemampuan, itu inti dari seorang Arjen Robben. Dan nggak ada yang lebih menggambarkan ini selain pengalamannya lari maraton. Setelah selesai dia bilang, ini nggak enak, beneran nggak enak, tapi saya berhasil. Nah, disitulah mentalitasnya kelihatan, pikiran baja yang sama yang ngebawa dia melewati cedera dan kekalahan, itu juga yang dorong dia sampai ke garis finish. Jadi, pada akhirnya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Arjen Robben? Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Kalau bakat bisa membawa kita ke puncak, apa yang membuat kita bisa bertahan di sana? Cerita Robben ngasih jawaban yang kuat. Jawabannya bukan cuma bakat, tapi hasrat yang nggak pernah padam dan nggak kenal lelah untuk bersaing, untuk maju, untuk bangkit lagi nggak peduli berapa kali pun jatuh. Itulah yang membedakan pemain bagus dari pemain yang benar-benar hebat.